Semua orang mengira gerobak bakso itu cuma milik penjual biasa, sampai aroma kuahnya berubah menjadi bau darah. Setelah jimat pesugihan dihancurkan, sosok Pak Sarman lenyap. Tapi malam itu, Raka melihat gerobak yang sama berdiri di ujung gang, tanpa siapapun yang mendorongnya. Kalau pesugihannya sudah putus, lalu siapa yang masih menjalankannya? Gang Melati selalu sunyi setelah maghrib. Hanya suara jangkrik dan sesekali langkah tetangga pulang kerja yang terdengar. Tidak ada yang betah keluar malam karena gang itu memang gelap, sempit, dan terkenal angker sejak dulu. Namun malam itu, suasana berbeda. Aroma kuah gurih mengalir pelan, diikuti bunyi ting-ting-ting yang memantul dari dinding rumah satu ke rumah lainnya. Raka yang sedang duduk di teras langsung mengangkat kepala. "Hah? Suara gerobak bakso? Jam segini?" gumamnya. Heran, ia jarang sekali mendengar ada pedagang lewat malam-malam di gang itu. Tidak lama, sebuah gerobak tua dengan lampu temaram muncul dari tikungan. Penjualnya seorang pria berusia sekitar 50-an, wajahnya pucat namun selalu tersenyum tipis. Di papan gerobaknya tertulis, "Bakso pahit sedap malam." Nama yang cukup aneh bagi pedagang bakso. "Bakso, bakso," ucap si penjual dengan suara berat namun terdengar ramah. Beberapa warga keluar karena mencium aroma yang menggoda. Kuahnya wangi seperti dicampur rempah yang jarang dipakai penjual bakso biasa. Aneh, tapi menggugah selera. Raka ikut mendekat, walaupun ada rasa tak nyaman yang menggelitik tengkuknya. Pak Sarman, begitu ia memperkenalkan diri, bergerak cepat melayani warga. Tangannya gesit, seolah sudah hafal ritme setiap gerakan. Baksonya bulat sempurna, kuahnya bening namun mengeluarkan aroma kuat. Setiap mangkuk yang disajikan terlihat menguap tipis, seperti asap yang membentuk bayangan wajah. "Cobain nak, dijamin ketagihan," ujar Pak Sarman sambil tersenyum lebar. Raka ragu sejenak, tapi akhirnya menerima semangkuk bakso yang ditawarkan. Ketika ia menyeruput kuah pertama, tubuhnya merinding. Rasanya luar biasa enak, terlalu enak untuk ukuran bakso gerobak. Ada rasa manis samar yang membuat lidahnya gemetar. "Pak, ini bahannya apa ya?" tanya Raka, mencoba santai. Pak Sarman menatapnya sebentar masih tersenyum. "Resep keluarga nak, dapat dari orang tua dulu. Gak semua boleh tahu." Jawaban itu sebetulnya biasa saja, tapi entah kenapa meninggalkan rasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Saat warga mulai ramai menikmati bakso, Raka memperhatikan gerobak Pak Sarman. Ada sesuatu yang janggal. Kotak daging di sudut kiri nampak sedikit bergetar, seakan ada sesuatu di dalamnya. Ia mengira tikus, tapi gerakannya terlalu teratur, seperti mengikuti irama adukan kuah yang dilakukan Pak Sarman. Raka menelan ludah. "Pak, itu apa yang bergerak?" ujarnya pelan. "Oh, itu cuma es batu yang mencair," jawab Pak Sarman cepat, bahkan terlalu cepat. "Gak usah khawatir." Tapi rasa penasaran itu tetap menempel. Raka menunduk melihat bagian bawah gerobak. Cahaya redup membuat ia harus memicingkan mata. Dan saat itu, sebuah bayangan hitam seperti tangan kecil menempel di roda gerobak. Hanya muncul sekilas, kemudian menghilang begitu saja. Raka tersentak dan hampir menjatuhkan mangkuknya. "Astaga, ada apa nak?" tanya Pak Sarman. Enggak apa-apa," jawab Raka gugup. Ia memutuskan menghentikan makan. Tanpa alasan jelas, kuah yang tadi terasa lezat kini terasa pahit di ujung lidahnya. Raka mundur pelan, mengamati warga lain yang tetap lahap menyantap bakso itu. Bahkan beberapa langsung memesan mangkuk kedua. "Hebat ya, tiba-tiba ramai begini," kata Bu Mina, salah satu warga, sambil tersenyum puas. "Padahal jam segini sepi." Raka mengangguk walau pikirannya melayang, terutama ketika ia melihat satu hal lagi. Mata Pak Sarman sesekali memicing, mengarah kepada setiap mangkuk yang habis. Seakan ia sedang menghitung sesuatu, bukan jumlah uang, tapi jumlah orang. Saat gerobak Pak Sarman hendak berpindah ke ujung gang, Raka memperhatikan langkahnya. Gerobaknya seperti berjalan terlalu ringan, seperti didorong oleh lebih dari satu orang.
Roda besinya tidak berdecit sama sekali, padahal gerobaknya tampak tua. Malam bertambah larut. Setelah gerobak menghilang dari pandangan, warga perlahan masuk ke rumah masing-masing. Namun Raka tetap duduk di teras menatap gelap. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ia baru berdiri ketika angin dingin meniup daun-daun kering di depan rumah. Dan di antara angin itu, ia mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara bisikan panjang, seperti seseorang yang memanggil namanya dari arah gerobak Pak Sarman pergi. Raka, Raka. Ia membeku. Suaranya bukan suara manusia normal. Ada gema aneh di dalamnya, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh atau dari mulut yang sudah lama tidak digunakan. Ia menutup pintu rumah dengan cepat, tapi bisikan itu masih menempel di telinganya. Dan sejak malam itu, Raka tahu satu hal. Penjual bakso itu bukan sekedar pedagang biasa. Dan gang sepi ini baru saja kedatangan sesuatu yang lebih gelap daripada malam itu sendiri. Sejak malam itu, pikiran Raka tidak tenang. Bayangan tangan hitam yang ia lihat di bawah gerobak dan bisikan aneh yang memanggil namanya terus menghantuinya. Namun ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena terlalu lelah. Meski begitu, rasa penasaran dan rasa takut bercampur jadi satu, membuat tidurnya selalu gelisah. Keesokan harinya, gang Melati dibicarakan banyak orang. Bukan soal cerita hantu atau kejadian aneh seperti biasanya, tapi tentang bakso milik Pak Sarman yang terlalu enak. Warga bahkan mengeluh ketagihan. "Pak Sarman jualan jam berapa ya? Kok tadi malam cepat banget habis?" tanya Bu Minah pada tetangga lain. "Katanya malam ini datang lagi, aku mau pesan 2 mangkok," jawab tetangganya sambil tersenyum. Raka mendengar percakapan itu dari jendela rumah. Dia menghela napas. Ada yang mengganjal di hatinya. Kenapa semua orang tiba-tiba tergila-gila pada bakso itu dalam waktu 1 malam? Menjelang malam, suara ting-ting-ting itu terdengar lagi, lebih cepat dari malam sebelumnya. Lampu gerobak Pak Sarman tampak terlebih terang, meski tetap berwarna kuning kusam. Yang membuat Raka merinding bukan gerobaknya, tapi ekspresi Pak Sarman. Malam itu, ia tampak lebih segar, lebih cerah, bahkan lebih muda. Raka berdiri di kejauhan memperhatikan. Tak seperti warga lain, ia tidak mendekat. Ia ingin melihat gerobak itu tanpa harus menyentuh makanannya lagi. "Raka, kamu nggak beli?" tanya seorang anak kecil yang lewat sambil membawa mangkuk. "Enggak, aku cuma lihat," jawab Raka singkat. Anak itu mengangguk dan pergi. Namun ketika ia berjalan, Raka melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir terhenti. Sesaat sebelum anak itu melangkah, bayangan gerobak Pak Sarman memanjang ke arah kakinya seperti tangan yang mencoba meraih tumitnya. Bayangan itu melesat cepat, lalu kembali seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Raka terdiam kaku. Itu bukan bayangan normal. Ia memutuskan mendekat lebih jauh, tapi berhenti sebelum masuk ke kerumunan warga. Dari tempat itu, ia melihat beberapa kejanggalan lain. Pertama, gerobaknya tak pernah terlihat kehabisan daging. Meski banyak pelanggan, kotak dagingnya tidak pernah tampak berkurang. Kedua, uap kuahnya kadang memutar sendiri, membentuk pola spiral seperti asap dupa pemanggil roh. Dan ketiga, yang paling membuat Raka ingin muntah, ia melihat sekelebat wajah samar muncul di permukaan kuah ketika Pak Sarman membuka panci. Wajah itu seperti wajah seseorang yang sedang berteriak namun tidak bersuara. Raka buru-buru mundur selangkah. Pak Sarman tiba-tiba menoleh ke arahnya. Senyumnya tidak pernah hilang, tapi mata itu terasa kosong, seperti tidak memandang manusia. "Raka, kamu tidak beli malam ini?" tanya Pak Sarman, namun suaranya kali ini lebih pelan dan rendah. Saya sudah makan, Pak," jawab Raka mencoba bersikap biasa. "Oh, begitu." Pak Sarman memandangnya lama, lalu menambahkan, "Tapi kamu harus hati-hati. Takut kalau kamu kelaparan di tengah malam." Nadanya seperti peringatan atau ancaman. Raka menelan ludah. Saya baik-baik saja, Pak."
Tanpa banyak bicara lagi, ia berjalan mundur perlahan. Tapi langkahnya terhenti ketika gerobak itu tampak bergerak sedikit. Bukan didorong Pak Sarman, bukan tertiup angin. Gerobaknya bergerak sendiri, seperti sesuatu sedang menggeser dari dalam. Dug, dug, dug. Suara gedakan kecil terdengar dari dalam laci bawah gerobak. Suara itu seperti seseorang yang terkurung mengetuk-ngetuk meminta dikeluarkan. Raka memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang didengarnya bukan imajinasinya. "Pak, itu suara apa?" Ia bertanya tanpa sadar. Pak Sarman berhenti mengaduk bakso. Gerakannya membeku. Wajahnya perlahan berubah menjadi kaku. "Tikus," jawabnya singkat. "Gerobak lama, banyak tikusnya." Namun saat itu juga, dari dalam laci bawah terdengar suara lirih. "Tolong!" Raka langsung pucat. Itu jelas bukan suara tikus, itu suara manusia. Ia tersentak dan mundur beberapa langkah, hampir menabrak tiang listrik. Sementara itu, Pak Sarman menutup semua mangkuk dengan cepat, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Kemudian ia mendorong gerobaknya ke pojok gang, menghadap ke arah gelap. "Sudah malam, saya harus beres-beres dulu," katanya. Warga yang belum selesai makan pun bingung, tapi tak ada yang berani protes. Pak Sarman tidak menolak pembeli, tapi malam itu ia bertindak seolah ingin menghindari seseorang. Raka tidak bisa menahan diri. Setelah warga bubar, ia bersembunyi di belakang tembok, mengintip Pak Sarman yang kini sendirian di sudut gang. Gerobaknya samar-samar terlihat dalam cahaya remang. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Gerobak itu bergoyang sendiri, pelan tapi jelas. Dug, dug, dug. Seperti ada yang berusaha keluar. Pak Sarman meletakkan telapak tangannya di atas gerobak sambil berbisik, "Sabar, nanti malam kalian makan lagi. Tunggu giliran." Raka terpaku. Napasnya tercekat. Ia tidak tahu apa atau siapa yang dimaksud kalian, dan siapa yang harus menunggu giliran. Namun yang paling membuat tubuhnya dingin adalah ketika angin malam membawa suara dari dalam gerobak itu. "Aku bukan makanan." Raka langsung berlari pulang secepatnya, tanpa menoleh sedikit pun. Ia tahu satu hal, gerobak itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia manusia. Dan Pak Sarman bukan sekedar penjual bakso. Keesokan paginya, Gang Melati terasa lebih sepi dari biasanya. Raka bangun dengan kepala berat dan lingkar mata gelap karena hampir tidak tidur semalaman. Suara lirih yang ia dengar dari dalam gerobak terus menggema di kepalanya. Saat membuka pintu, ia melihat beberapa warga berkumpul di depan rumah Bu Minah. Mereka bicara dengan suara pelan tapi tergesa, seolah tidak ingin orang luar mendengar. Raka mendekat. "Ada apa, Bu?" Bu Minah terlihat gelisah. "Anak tetangga sebelah, si Dimas, dari tadi malam belum pulang." "Belum pulang? Bukannya dia cuma beli bakso sebentar?" Bu Minah menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya, terakhir kali kelihatan dia makan bakso Pak Sarman di ujung gang." Perut Raka langsung mulas. Jadi benar ada yang salah dengan bakso itu. Tetangga lain menimpali. "Ini sudah orang ketiga yang hilang dalam 3 hari loh. Awalnya kami kira mereka cuma pergi tanpa kabar. Tapi kok semuanya hilang setelah makan bakso?" Suasana berubah mencekam. Orang-orang mulai saling menatap dengan cemas, tapi tidak ada yang berani menyebut nama Pak Sarman dengan keras. Raka ingin bicara, ingin memperingatkan semua orang, tapi ia juga takut dianggap berhalusinasi. Ia butuh bukti lebih kuat. Malamnya, suara ting 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 kembali terdengar. Tapi malam itu, warga tidak seramai sebelumnya. Mungkin karena gosip soal orang hilang mulai membuat mereka waspada. Namun yang aneh, gerobak Pak Sarman tetap penuh pembeli. Tapi kebanyakan bukan warga Gang Melati. Wajah-wajah asing muncul entah dari mana, seakan ditarik aroma kuah bakso yang semerbak. "Pak, tadi siang saya dengar ada yang hilang," kata seorang warga yang masih nekat membeli. "Apa Bapak tahu sesuatu?"
Pak Sarman hanya tersenyum. Saya cuma penjual bakso. Orang hilang bukan urusan saya. Ia menatap mangkuk bakso itu lama, seolah melihat bayangan di dalamnya. Kadang orang hilang karena mereka sendiri yang memanggilnya. Maksudnya? Tanya warga itu bingung. Pak Sarman tertawa kecil. Tidak semua makanan cocok untuk semua orang. Raka yang mengintip dari balik pagar merasa bulu kuduknya meremang. Komentar itu terdengar seperti peringatan atau ejekan. Ia memutuskan tak tinggal diam. Ketika warga mulai bubar, ia mengikuti langkah Pak Sarman dari jauh. Malam semakin larut dan gang makin gelap. Hanya lampu gerobak yang bergerak seperti kunang-kunang besar di kegelapan. Pak Sarman berhenti di sebuah lorong sempit yang jarang dilewati orang. Lorong itu menuju sebuah gudang tua yang sudah lama tidak dipakai. Pintu gudangnya menggantung miring dan catnya terkelupas seperti kulit mati. Raka bersembunyi di balik dinding sambil menahan napas. Pak Sarman mengetuk pintu gudang 3 kali pelan dan ritmis. Tok, tok, tok. Dari dalam gudang terdengar suara gesekan. Lalu pintu terbuka perlahan. Seakan ada yang menarik dari dalam. Gerobak itu masuk sendiri, tanpa didorong. Raka terbelalak. Gerobak itu benar-benar hidup. Di dalam gudang gelap, ia melihat cahaya kuning redup dari lampu gerobak. Bayangannya memanjang di dinding, tapi bentuk bayangannya tidak seperti gerobak. Lebih seperti makhluk berkaki 4 dengan tangan panjang menyeruak ke tanah. Raka ingin kabur, tapi suara dari dalam gudang membuatnya membeku. Suara rintihan, suara orang menangis, suara memanggil tolong. Sarman, tolong aku kedinginan. Sakit, lepaskan aku. Aku nggak mau mati, tolong. Suara-suara itu jelas, bukan suara hewan, bukan suara tikus. Itu suara manusia, banyak. Terdengar tumpang tindih seperti berasal dari beberapa mulut yang terjebak di tempat sempit. Raka menutup mulutnya agar tidak berteriak. Lalu ia mendengar suara lain, suara dalam dan serak, lebih seperti geraman. Bawa makan. Pak Sarman menjawab dengan suara lirih. Tenang, aku sudah bawa tumbal baru. Nanti malam akan ada yang datang lagi. Raka hampir pingsan. Tumbal. Gerobak itu butuh tumbal. Dan orang-orang yang hilang bukan kabar bohong. Ia mundur pelan, tapi langkahnya tanpa sengaja menginjak kaleng kecil di tanah. Kring! Suara itu memantul keras di lorong sempit. Lampu di dalam gudang tiba-tiba padam. Hening mendadak menguasai tempat itu. Lalu suara Pak Sarman terdengar, tepat dari balik pintu. Siapa di luar? Raka berlari sekencang mungkin, tanpa menoleh. Ia tidak peduli dengan apapun di belakangnya. Kakinya bergetar, napasnya terputus-putus. Suara gerobak berdecit mengejarnya dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang menyeretnya dengan cepat. Saat memasuki gang melati, barulah suara itu menghilang. Namun, Raka tahu satu hal. Jika ia tidak melakukan sesuatu, warga yang hilang bukan yang terakhir. Dan malam ini, mungkin sudah ada tumbal baru yang sedang diincar. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya udara yang tebal dan dingin, seperti ada sesuatu yang menggantung dan menunggu waktu untuk turun. Raka duduk di kamarnya, memandangi pintu dengan tubuh gemetar. Ia masih bisa mendengar suara-suara dari gudang tua itu, terutama kata tumbal yang terus menggaung di kepalanya. Ia tahu ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Ia tahu Pak Sarman tidak sekadar penjual bakso. Ketika jarum jam mendekati pukul 12, suara ting, ting, ting terdengar lagi.
Namun kali ini nadanya lebih lambat, seperti dipukul oleh tangan yang tidak sabar atau kelaparan. Raka menelan ludah. Dia keluar tengah malam begini. Dengan hati yang berdebar, ia mengintip dari jendela. Jalanan gelap, tapi dari ujung gang tampak gerobak Pak Sarman bergerak perlahan. Lampunya tidak menyala seperti biasa, hanya sesekali berkedip memperlihatkan bayangan hitam panjang yang mengikuti di bawahnya. Tapi anehnya, tidak ada suara langkah kaki Pak Sarman. Gerobaknya bergerak sendirian. Raka merapat ke dinding, mencoba menenangkan diri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan nafas tertahan, ia membuka pintu depan dan mengendap keluar. Ia menjaga jarak, mengikuti gerobak itu sejauh mungkin agar tidak ketahuan. Gerobaknya berhenti di depan gudang tua yang semalam ia lihat. Tetapi kali ini, pintu gudang terbuka lebar, seperti sudah menunggu. Pak Sarman muncul dari balik lorong gelap. Tubuhnya tampak lebih bungkuk, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Di tangan kirinya, ia membawa kantong kain besar yang basah. Dari kantong itu, menetes cairan merah gelap ke tanah. Raka hampir ingin muntah. "Maaf anak kecil," ucap Pak Sarman dengan suara parau. "Ini hidupku, aku tak bisa berhenti." Dengan cepat, ia menyeret kantong itu ke dalam gudang. Raka melihat dengan jelas, kaki kecil tergantung keluar dari lubang kantong. Itu kaki Dimas. Raka menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar seperti mau roboh. Begitu Pak Sarman masuk, gudang tiba-tiba diterangi cahaya merah samar. Raka tahu ini kesempatan. Tanpa pikir panjang, ia merayap mendekat dan mengintip dari celah pintu yang menggantung. Apa yang ia lihat membuat seluruh otot tubuhnya terkunci. Di lantai gudang, tersusun lingkaran besar dari tali hitam. Di dalam lingkaran itu, ada setumpuk tulang kecil dan sisa pakaian yang terlihat seperti dimakan asam. Di tengah lingkaran, kuali besar berisi cairan hitam mendidih pelan. Uapnya naik seperti kabut tebal, namun jika diperhatikan lebih dekat, uap itu membentuk wajah-wajah manusia yang menangis. Gerobak Pak Sarman berdiri di sisi kuali, tapi bentuk gerobak itu berubah. Rodanya membesar, seperti kuku binatang. Bagian bawahnya berdenyut, seperti ada organ tubuh hidup di dalamnya. Raka terpaku. Pak Sarman menyalakan lilin-lilin hitam di sekeliling kuali, lalu mulai melantunkan mantra dengan suara serak. "Yang lapar, yang penjaga gerobakku, aku bawa makanan. Terimalah tumbal, beri aku rezeki dan kekuatan." Kuali itu bergolak lebih keras, seolah menyambut ritual itu. Suara-suara lirih mulai terdengar dari dalam. "Lepaskan aku, panas, tolong, aku tidak mau mati." Suara itu jelas suara manusia, suara orang-orang gang melati yang hilang. Raka ingin berlari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Tiba-tiba gerobak itu merunduk. Iya, merunduk, seperti makhluk yang memiliki tulang punggung. Di bawahnya muncul tangan-tangan hitam kurus dengan jari panjang seperti cakar. Tangan itu meraih kantong yang dibawa Pak Sarman dan menarik isinya masuk ke bawah gerobak. Kantong itu bergerak dari dalam, seolah seseorang berusaha melepaskan diri. Suara teriakan tertahan terdengar. "Pak, tolong!" Namun suara itu hening dalam sekejap, seperti ditutup oleh tangan lain. Raka menahan teriakannya. Pak Sarman menunduk dan berdoa lagi, suaranya bergetar. "Tuhan gelap, aku sudah memberi. Tolong aku kaya, buat bakso ini tetap disukai orang. Aku tak punya pilihan." Mendadak kuali memercik naik, uap hitam membentuk sosok tinggi tanpa wajah. Sosok itu mengarah ke Pak Sarman, lalu mengeluarkan suara berat. "Kau inginkan kekayaan? Kau dapat, tapi kau harus terus memberi kami makan." Pak Sarman mengangguk cepat. Iya, aku akan terus beri." Raka tahu ia harus pergi. Ia tidak boleh ketahuan. Tapi saat ia hendak mundur perlahan, sebuah suara lembut terdengar dari pintu gudang. "Siapa itu?" Raka membeku. Pak Sarman menoleh. Matanya merah, pupilnya membesar. "Kamu," ia menggeram. "Kamu mengintip lagi ya?" Gerobak itu bergetar.
Tangan hitam merayap ke lantai, merangkak ke arah pintu. Raka baru sadar satu hal. Ia bukan lagi sekedar saksi. Ia sudah menjadi bagian dari ritual itu. Dan kini, giliran dia yang diincar. Malam itu, suasana gang sepi lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalan yang kemarin masih menyala, kini mati total, seolah sengaja dibiarkan meredup untuk menyembunyikan sesuatu. Angin dingin lewat seperti bisikan panjang yang membawa aroma kuah bakso bercampur anyir darah samar. Raka berdiri di dekat pos ronda, menunggu Pak Darto yang katanya akan datang membawa sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh belakangan ini. Namun, sudah hampir 1 jam, lelaki tua itu tak kunjung muncul. Pak Darto kemana sih? Gumam Raka sambil menatap sekitar. Tiba-tiba, suara roda gerobak terdengar. Krak, krak, krak. Namun suaranya berbeda, lebih berat, seret, dan seperti berasal dari dalam tanah. Raka mundur selangkah. Bukan, itu bukan suara gerobaknya Pak Sarman. Bayangan seseorang muncul di ujung gang. Gerobak bakso itu berhenti tepat di bawah pepohonan besar. Tapi orang yang mendorongnya terlihat lebih pendek. Tubuhnya membungkuk dan kepalanya miring ke samping seolah patah. Raka menahan napas. Ketika sosok itu masuk ke cahaya tipis lampu rumah sebelah, Raka langsung mengenalinya. Itu bukan Pak Sarman. Itu wajah bocah kecil yang semalam ia lihat bersembunyi di balik gerobak. Namun kini, wajah anak itu pucat, matanya hitam penuh. Bibirnya bergerak-gerak tapi tak mengeluarkan suara. Raka! Suaranya muncul dari arah berlawanan. Raka menoleh cepat. Pak Darto berlari dengan napas terengah-engah, membawa sebuah kotak kayu berlapis kain hitam. Jangan lihat matanya, itu bukan manusia lagi, seru Pak Darto sambil menarik Raka menjauh. Gerobak itu berhenti. Anak kecil itu memiringkan kepala sedikit lagi hingga terdengar bunyi krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Darto menempelkan kotak kayu itu ke dada Raka. Kau harus tahu sesuatu. Pesugihan yang dipakai Pak Sarman bukan pesugihan biasa. Korban pertamanya adalah anak itu. Anak itu? Tapi kenapa dia ikut mendorong gerobak? Karena tubuhnya dipakai sebagai penarik rejeki. Roh anak itu dikurung untuk jadi penuntun pelanggan. Setiap malam dia wajib menuntun darah baru. Itulah harga pesugihannya. Raka menggeleng cepat. Jadi, semua pembeli yang hilang itu? Iya, mereka bukan hilang. Mereka dipilih. Mulut Raka terasa kering. Tubuhnya gemetar antara takut dan marah. Gerobak itu tiba-tiba bergerak sendiri. Roda-rodanya berdecit. Anak kecil itu menunjuk ke arah Pak Darto dan Raka. Tangannya kaku seperti sendi-sendi tulangnya tak bekerja. Sekilas, kain penutup gerobak terangkat oleh angin. Raka melihat sesuatu. Dalam mangkuk, air kuah bergolak, tapi yang mengambung bukan bakso, melainkan bola mata. Raka menseduh. Pak, kita harus lapor polisi. Pak Darto menatapnya dengan mata merah berair. Kamu pikir aku tak mencoba? Polisi tak akan percaya tanpa bukti. Dan lagi, pesugihan ini hanya bisa diputus dari sumbernya. Pak Darto membuka sedikit kotak itu. Di dalamnya ada sebuah jimat berwarna merah tua, seperti batu yang dipenuhi urat-urat hitam. Benda itu berdenyut pelan seolah punya nadi sendiri. Sumbernya ini, bisik Raka. Iya, tapi hanya satu orang yang bisa menghancurkannya. Raka mengangkat wajah. Siapa? Pak Darto menelan ludah. Pak Sarman sendiri. Suara gerobak tiba-tiba berhenti. Anak kecil itu kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Matanya seperti dua lubang gelap yang tak berdasar. Mulutnya bergerak lagi, dan kali ini Raka mendengar suaranya. Dia akan datang. Pak Darto menarik Raka mundur. Raka, cepat, kita harus pergi sebelum... Tapi dari balik gang gelap, terdengar langkah kaki berat, lambat, dan disertai suara logam menyeret tanah. Langkah yang sangat familiar bagi seluruh warga gang sepi. Raka merasakan tubuhnya langsung lemas. Itu langkah Pak Sarman. Dan kali ini,
Langkah itu terdengar seperti langkah seseorang yang tidak lagi sepenuhnya hidup. Langkah berat itu makin dekat. Suara logam menyeret tanah, entah dari pisau besar, sendok kuah, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan, memantul di dinding gang yang sempit. Raka dan Pak Darto bersembunyi di balik tembok rumah kosong, tapi suara itu tetap terasa, seolah menghantam langsung dada mereka. "Pak, dia sudah dekat sekali," bisik Raka dengan suara bergetar. Pak Darto hanya mengangguk sambil menggenggam kotak kayu yang berisi jimat merah tua itu lebih erat. Wajahnya pucat, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena menanggung beban rahasia yang selama ini ia pendam. Gerobak bakso itu berhenti. Diam. Sunyi. Lalu terdengar suara nafas panjang dan serak, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah tak layak digunakan manusia. "Raka, kamu di mana?" Raka merasakan kulit tengkuknya merinding keras. Suara itu, suara Pak Sarman. Tapi ada sesuatu yang salah. Nadanya terlalu rendah, terlalu seret, dan setiap kata terdengar seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Pak Darto menempelkan jarinya ke bibir, memberi isyarat agar Raka tetap diam. Pak Sarman mulai mendorong gerobaknya pelan. Krak, krak, krak. Setiap geseran roda terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Gerobak itu mendekat, semakin dekat, mendekati rumah kosong tempat mereka bersembunyi. Tiba-tiba suara anak kecil itu muncul lagi, namun kali ini dekat sekali, tepat di belakang Raka. "Ia mencarimu karena namamu sudah dipanggil." Raka tersentak dan menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya udara dingin yang menggigit kulitnya, seperti tangan kecil yang baru saja menghilang. "Pak, saya nggak kuat lagi. Kita harus pergi," bisik Raka. Pak Darto memejamkan mata. "Tidak, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah itu, kita baru bisa memutus pesugihan ini." Sebelum Raka sempat bertanya, gerobak Pak Sarman berhenti tepat di depan rumah. Bayangan tubuhnya terlihat jelas di balik kain tirai jendela yang sobek. Tubuhnya membungkuk, rambutnya acak-acakan, dan tangan kirinya memegang sendok kuah panjang yang meneteskan cairan hitam. "Di sini," suaranya gemuruh seperti berasal dari perut makhluk gelap. Raka menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pak Darto berbisik pelan, "Raka, sebenarnya ada alasan kenapa kamu menjadi target." Raka menatapnya, bingung dan takut. "Alasan apa?" Pak Darto menggenggam bahu Raka. Korban terakhir pesugihan harus seseorang yang pernah menolak tawaran, karena penolakan itu membuat perjanjian mereka cacat. "Penolakan? Maksudnya apa?" Pak Darto menunduk sedih. "Ingat 3 bulan lalu, saat Pak Sarman menawarkanmu kerja membantu jualan bakso beberapa malam, dan kamu menolaknya?" Raka mengangguk cepat, meski kepalanya terasa berat. "Ya, karena waktu itu saya mulai kuliah malam." "Itu dia," kata Pak Darto dengan suara rendah. "Sejak kamu menolak, roh penarik rezeki yang ada dalam pesugihan itu menganggap kamu sebagai hutang. Hutang yang harus dibayar dengan darah." Raka membeku. "Jadi, itu sebabnya dia terus mencari saya?" Pak Darto mengangguk. "Dan malam ini adalah batas waktunya." Berat. Pintu depan rumah kosong itu dihantam keras dari luar. Debu berjatuhan, kaca retak, dan kain tirai berkibar kuat. "Raka!" Suara Pak Sarman menggelegar. Raka hampir pingsan karena panik, tapi Pak Darto menahan lengannya. "Kita harus keluar. Tidak bisa terus bersembunyi. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu bagian terakhir." "Apalagi, Pak?" Pak Darto membuka kotak kayu itu sepenuhnya. Jimat merah itu kini berdenyut keras, seperti sedang memahami bahwa pemiliknya sudah dekat.
Jimat ini hanya bereaksi pada orang yang menjadi target terakhir. Artinya, hanya kamu yang bisa membuat Pak Sarman muncul dalam bentuk aslinya. Bentuk asli! Pak Darto menatap lurus ke matanya. Bukan lagi manusia, bukan lagi penjual bakso, tapi sosok yang diberi kekuatan pesugihan penuh. Sesuatu yang tak bisa dilawan tanpa ritual penghancuran. Raka menggeleng, air mata menetes. Tapi saya cuma manusia biasa. Mana bisa? Pak Darto mengambil nafas panjang. Karena sebenarnya ayahmu dulu pernah memutus pesugihan yang sama. Jantung Raka seolah berhenti berdetak. Ayah saya! Tidak sempat Pak Darto menjelaskan lebih jauh karena terdengar suara krik, krik, krik dari atap rumah. Seseorang atau sesuatu sedang merayap di atas mereka. Raka mendongak perlahan. Dari sela genteng yang pecah, sebuah mata merah menyala melirik ke bawah tepat ke arah Raka. Mata Pak Sarman. Dan dari atas terdengar suara lirih penuh dendam. Giliranmu sekarang. Suara dari atas genteng itu membuat seluruh tubuh Raka kaku. Mata merah itu menatapnya seperti sepasang bara dari neraka yang menuntut hutang lama. Genteng bergetar, debu beterbangan, dan sesuatu bergerak cepat di atas kepala mereka seperti hewan liar, tetapi berat, jauh lebih berat. Pak Darto menarik Raka berdiri. Kita harus keluar dari rumah ini sekarang sebelum dia... Brak! Sebagian genteng runtuh. Sosok besar jatuh dari atap mendarat keras di tengah ruangan. Itu Pak Sarman. Atau sesuatu yang dulu pernah menjadi Pak Sarman. Tubuhnya membengkak tak proporsional. Kulitnya kusam seperti kain basah, matanya merah menyala, dan tangannya memegang sendok kuah panjang yang kini tampak seperti senjata. Dari balik bajunya, serat-serat hitam menjulur seperti akar kering. Raka mundur sambil menahan teriakan. Pak Sarman mendongak, tersenyum lebar hingga sudut mulutnya robek. Ga. Akhirnya ketemu. Suara itu seperti dua suara menyatu. Suara manusia dan suara makhluk sesuatu yang tak dikenal. Pak Darto berdiri di depan Raka, melindunginya. Sarman, lepaskan anak ini. Kau sudah melanggar perjanjian. Pak Sarman tertawa serak, lehernya bergetar abnormal. Tidak ada pelanggaran. Dia hutang, dan hutang harus dibayar. Sumber kekuatanmu ada di jimat itu. Kalau ini musnah, kau kembali jadi seperti dulu. Pak Sarman menghela napas panjang, seperti mencium aroma darah. Saya tidak mau kembali seperti dulu. Lalu ia melompat. Lompatan itu bukan lompatan manusia. Begitu cepat, begitu kuat, hingga lantai tempat ia mendarat retak. Pak Darto melempar kotak kayu ke arah Raka. Lari, bawa keluar jimat itu, hancurkan. Pak, cepat pergi. Raka berlari keluar rumah, sementara Pak Darto mencoba menahan Pak Sarman dengan sapu kayu yang ia temukan di pojokan. Jelas perlawanan itu tak seimbang. Raka mendengar benturan keras dan suara Pak Darto terlempar. Namun ia tak boleh menoleh. Ia memeluk kotak itu sambil berlari menuju alun-alun kecil di ujung gang, tempat pertemuan dua persimpangan, titik yang katanya bisa melemahkan energi pesugihan. Udara malam makin dingin. Di belakangnya terdengar suara langkah berat dan gerobak yang bergerak sendiri. Kerak, kerak, kerak. Raka hampir tersandung saat tiba di alun-alun. Nafasnya tersengal. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan jimat merah tua itu. Benda itu semakin berdenyut, kini seperti jantung yang berusaha melompat keluar dari genggaman. Tiba-tiba suara lirih anak kecil di dekat telinganya. Hancurkan, sebelum dia sampai. Aku ingin pergi. Raka menoleh cepat. Anak kecil yang tadi, roh korban pertama, kini berdiri di belakangnya. Tubuhnya tembus cahaya.
Wajahnya muram, tapi kali ini ia tidak terlihat marah. Ia terlihat memohon. "Bagaimana caranya menghancurkan ini?" tanya Raka panik. Anak itu menunjuk ke tanah. "Pecahkan, di tempat ini. Tapi kau harus kuat, dia tidak akan diam saja." Dan benar saja, suara teriakan Pak Sarman menggema di seluruh gang. Raka! Raka menutup telinganya, tapi suara itu seolah masuk langsung ke kepalanya. Lalu dari kegelapan gang, Pak Sarman muncul dengan tubuh yang lebih besar, lebih rusak, matanya merah darah. Ia menyeret sendok kuah besarnya, meninggalkan bekas goresan panjang di tanah. Raka tahu tidak ada waktu lagi. Ia mengangkat jimat itu tinggi-tinggi dengan kedua tangan. Aku bakal akhiri semua ini." Pak Sarman melompat ke arahnya. Anak kecil itu berbisik, "Sekarang!" Raka menghantamkan jimat itu ke batu besar di tengah alun-alun. Prak! Jimat itu pecah. Cahaya merah dalam meledak, membentuk pusaran angin yang memukul tubuh Raka hingga ia terjatuh beberapa meter. Tanah bergetar, udara berdesis, dan suara jeritan mengerikan meledak dari arah Pak Sarman. Raka memicingkan mata. Pak Sarman jatuh berlutut, tubuhnya berasap, serat-serat hitam yang tadi menjalar kini hancur berubah abu. Matanya kembali normal, hanya tersisa ketakutan. "Raka, tolong!" ucapnya lirih. Namun sebelum Raka sempat mendekat, tubuh Pak Sarman runtuh menjadi abu hitam, lalu hilang tertiup angin. Pusaran itu hilang. Suasana kembali sunyi. Raka menatap ke sekeliling. Roh anak kecil itu berdiri di depannya. Kini tersenyum tipis. "Terima kasih." Lalu tubuhnya memudar perlahan seperti asap yang diterbangkan angin malam. Raka meneteskan air mata. Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Pak Darto datang dengan tubuh terluka, tapi hidup. "Sudah selesai, Nak," katanya. Raka menatapnya. "Pak, kenapa tadi bilang ayah saya pernah?" Pak Darto tersenyum samar. "Itu cerita yang harus kau dengar. Nanti, untuk sekarang istirahatlah dulu. Kau sudah melakukan yang tak banyak orang bisa lakukan." Raka mengangguk. Namun ketika keduanya berjalan pelan meninggalkan alun-alun, suara samar terdengar dari jauh. "Gerobak? Bakso?" Raka menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, hanya angin malam yang lewat. Namun di kejauhan, di ujung gang gelap, sebuah gerobak terlihat berdiri diam. Seolah seseorang baru saja meninggalkannya atau siap kembali mendorongnya. Dan malam itu, Raka merasa kisah ini belum sepenuhnya berakhir.